Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikam amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nama dan atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini majelis ilmu yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'innya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Andewi Suwartini, MAG, dan rekan-rekan semuanya, Ibu Bapak yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat metode pendidikan Islam dan hakikat alat dan media pendidikan Islam. Ruang lingkup yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu akan menjelaskan tentang pengertian metode pendidikan Islam itu seperti apa, dasar dan karakteristik metode pendidikan Islam, jenis metode dalam pendidikan Islam, dasar-dasar pertimbangan dalam penetapan metode, hakikat alat pendidikan agama Islam, hakikat media pembelajaran, pengertian media pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media pembelajaran, prinsip pemilihan media, ciri-ciri umum media pembelajaran, dan yang terakhir adalah ciri-ciri media pembelajaran menurut Gerlach dan Eli. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian metode pendidikan Islam. Metode ini berasal dari bahasa Latin yang berarti adalah melalui, dan hodos yang berarti jalan ke atau cara ke. Dalam bahasa Arab juga ada, yaitu artinya metode itu adalah torikoh atau jalan, cara, sistem, atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Nah, sebagai istilah metode ini berarti suatu sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita, baik itu cita-cita dalam mencari ilmu atau dan lain sebagainya. Banyak sebetulnya para pakar yang mendefinisikan pendidikan itu secara berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa pendidikan itu adalah suatu aktivitas masyarakat yang berfungsi mentransformasikan keadaan yang lebih baik. Keterkaitan pendidikan dengan masyarakat sangat erat. Proses pendidikan informal yang berlangsung di luar sekolah, ada juga yang formal yang di sekolah, ada juga yang non formal. Itu ada kaitannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakat yang sangat signifikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan itu adalah education atau to educate, yaitu mengasuh atau mendidik. Dalam kamus bahasa Inggris itu makna education itu adalah kumpulan semua proses yang memungkinkan
seseorang mengembangkan kemampuan, sikap-sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku yang positif di dalam masyarakat tempat ia hidup. Di mana ada proses untuk meningkatkan kemampuan atau sikap-sikap atau tingkah laku yang positif itu dinamakan pendidikan. Apa saja? Kemudian setelah membahas pendidikan, maka kita akan lanjut ke pendidikan menurut Asy-Syaibani. Nah, pendidikan Islam ya. Tadi kan kalau tadi pendidikan menurut para pakar ada yang berpendapat bahwa pendidikan itu suatu aktivitas masyarakat yang berfungsi mentransformasikan keadaan yang lebih baik. So, education dari bahasa Inggris yang artinya proses yang memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk tingkah laku yang positif. Kemudian apa itu pendidikan Islam? Nah, pendidikan Islam itu menurut Asy-Syaibani mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakat dan kehidupan alam sekitarnya melalui proses pendidikan. Jadi, proses pendidikan itu adalah pendidikan Islam itu berorientasi pada eh, proses perubahan terhadap tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya. Di dalam kehidupan pribadinya maupun ketika dia bermasyarakat, ketika ia berhubungan dengan alam semesta. Ya, termasuk ketika berhubungan antara hewan, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Kemudian menurut Muhammad Fadil Al-Jamali mendefinisikan pendidikan Islam itu adalah sebagai proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan yang mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar atau fitrah dan kemampuan ajarnya untuk pengaruh luar. Jadi pendidikan Islam menurut Muhammad Fadil Al-Jamali itu lebih sama seperti definisi pendidikan menurut bahasa Inggris. Jadi proses perubahan tingkah laku, meningkatnya tingkah laku yang lebih positif, di yang lebih baik dari sebelumnya. Terus selanjutnya itu dasar dan karakteristik metode pendidikan Islam. Nah, dasar dan karakteristik metode pendidikan Islam yang pertama adalah dasar agama. Dasar agama menjadikan Al-Quran sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam memilih dan menetapkan metode. Al-Quran sebagai landasan dalam menetapkan sebuah metode itu menjadi dasar dan karakteristik pendidikan Islam. Karena apapun yang berhubungan dengan Islam pasti akan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai landasan. Begitu pula dengan menentukan metode pembelajaran. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bisa dijadikan rujukan dalam menentukan metode pembelajaran.
Kemudian yang kedua adalah dasar biologis, didasarkan pada keadaan dan kebutuhan jasmani peserta didik serta tingkat perkembangan dan usia mereka. Nah, jadi untuk secara dasar biologis itu melihat objek atau ya objek pembelajaran kita, siswanya itu apakah usia TK, taman kanak-kanak, atau apakah usia SD atau SMP atau SMA. Karena tidak mungkin metode pembelajaran itu diberikan disamaratakan terhadap semua siswa dari semua jenjang tingkat atau umur. Karena pastinya pengetahuan maupun keadaan psikologis tiap tingkat itu akan berbeda, sehingga akan menentukan terhadap efektivitas pada penyampaian metode pembelajaran tersebut. Next. Yang ketiga adalah dasar psikologis. Pertimbangan terhadap sejumlah kekuatan psikologis seperti motivasi, kebutuhan, emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan, bakat-bakat, dan pencapaian intelektual peserta didik. Tadi, ketika kita menentukan dimulai dengan Tuhan dasar agama, dasar biologis, kemudian ke dasar psikologis, kita harus tahu bahwa keadaan psikologis setiap siswa itu akan berbeda. Yang kita temui di kelas itu mungkin saja ada yang sedang bergembira atau sedang sedih. Nah, kita itu sebagai pendidik harus tahu terhadap keadaan peserta didik itu seperti apa, agar metode yang kita pilih itu tepat. Yang selanjutnya adalah dasar sosial. Mempertimbangkan latar sosial lingkungan peserta didik, termasuk nilai-nilai dan tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat di dalam memilih dan menetapkan metode pembelajaran. Nah, ketika kita akan menetapkan metode pembelajaran kita itu harus tahu bahwa latar belakang sosial peserta didik itu apa gitu. Kalau misalkan latar belakangnya itu di lingkungan pesantren, maka kita harus memilih metode yang sekiranya sesuai dengan keadaan atau kultur budaya di pesantren. Jangan sampai ketika kita memberikan pembelajaran terhadap siswa yang misalkan dalam lingkungan pesantren, malah kita lebih eh, memberikan metode pembelajaran yang cocoknya itu kepada siswa biasa yang kalau misalkan pada sekolah biasa itu lebih misalkan fokus terhadap olahraganya gitu. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus tahu latar belakang sosial siswa itu seperti apa. Next, karakteristik metode pendidikan Islam. Yang pertama, penerapan dan pengembangan didasarkan pada nilai-nilai Islam. Jadi tadi, karena dalam menentukan metode pendidikan Islam itu berlandaskan atas dasar agama, maka tentunya karakteristiknya itu pasti akan bernilai tentang agama Islam. Jadi pasti ada nilai-nilai agama Islam di dalamnya. Yang kedua, berorientasi pada penegakan akhlakul karimah. Karena memang orientasi dalam Islam itu adalah supaya kita itu mempunyai akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Karena tujuan utamanya Rasul diutus kepada kita adalah liutamimal makarimil akhlak. Liutamimal makarimil akhlak untuk menyempurnakan akhlak yang tadinya pada zaman jahiliyah akhlaknya itu buruk, maka ketika kita mendapat pendidikan Islam,
ketika Islam datang, kita sebagai umat mendapat pendidikan dari Rasul sampai ke sahabat, kepada para atba'ut tabi'in, sampai kepada kita, itu maka orientasinya akan tertuju pada untuk mempunyai akhlak yang bagus itu seperti apa. Untuk supaya akhlak kita itu akhlakul karimah. Yang ketiga, keseimbangan antara teori dan praktek. Jadi, dalam pendidikan Islam itu tidak hanya sebatas untuk mempelajari teori, tapi harus juga mengamalkannya atau mempraktekannya. Karena eh, kita tahu bahwa ilmu tanpa amal itu tidak akan menjadi apa-apa gitu ya. Yang keempat adalah menekankan nilai-nilai keteladanan atau mencontoh Rasul. Jadi karena dalam Islam itu Rasul sebagai uswatul hasanah, sebagai contoh atau teladan yang baik, maka kita lebih banyak mencontoh kepada Rasul. Gitu. Nah tadi kaitannya dengan sikap, kalau sikap itu tidak terlalu condong terhadap teori, tapi harus dalam pengamalan. Pengamalan itu lebih efektifnya itu dengan mencontohkan gitu. 5. Menekankan kebebasan berkreasi dan mengambil prakarsa. Jadi, dalam pendidikan Islam, siswa, guru juga dituntut atau diberikan keleluasaan dalam berkreasi, dalam ber- menjalankan pembelajaran. Yang keenam adalah mengedepankan dialog kreatif, hikmah, pengajaran, dan argumentasi. Jadi kita dibiasakan untuk bermusyawarah. Tujuan adalah mempermudah proses pembelajaran. Next, jenis metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama, menalar atau al-aim. Maka metode yang digunakan diantaranya metode membaca, metode ceramah, metode dialog, metode diskusi, dan lain sebagainya. Di menalar, supaya kita itu hafal tahfidz. Nah, untuk bisa hafal itu kita bisa dengan cara membaca, kita bisa mendengarkan ceramah, atau ketika guru kita mendengarkan, memberikan eh, penjelasan gitu, atau dialog gitu. Ketika kita dialog maka kita akan secara tidak langsung kita bisa jadi tahu gitu. Yang kedua adalah metode perumpamaan, metode perbandingan, metode perenungan, metode analogi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah metode al-ilm, maka metode yang digunakan adalah perenungan. Jadi metode al-ilm, metode digunakan diantaranya metode perenungan atau tafakur. Kalau tadi al-ilm, menalar al-ilm supaya kita tahu, kemudian metode perumpamaan, perbandingan, supaya kita bisa menganalisis, merenungkan. Yang ketiga adalah memahami al-im. Kalau yang pertama ada menalar al-im, ketiga memahami al-im. Itu dengan metode perenungan, tafakur, dan sebagainya. Tafakur itu adalah salah satu ibadah yang besar pahalanya. Barang siapa yang bertafakur sesaat, maka kita itu akan mendapat pahala yang berlipat ganda, lebih baik dari ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dalam bertafakur kita akan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya lebih yakin atas ciptaan-ciptaannya.
Yang selanjutnya adalah mensucikan jiwa, maka metode yang digunakan diantaranya metode memelihara jiwa, metode pensucian jiwa, tazkiyatun nafsi, metode pemberian nasihat, metode dan sebagainya. Jadi metode pensucian jiwa itu lebih ke kita mendengarkan nasihat dari guru-guru kita agar jiwa kita, hati kita itu senantiasa bersih, terjaga, tidak keras hati. Karena orang yang keras hati itu adalah orang yang tidak bisa menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Selanjutnya mendisiplinkan jasmaninya diantaranya metode yang ada metode latihan. Jadi kita latihan, praktek apa yang telah diajarkan. Dasar pertimbangan dalam penetapan metode. Yang pertama adalah hakikat metode dan relevansinya dengan tujuan utama pendidikan Islam. Yang kedua adalah mengadakan penelitian tentang aktualisasi metode-metode instruksional yang ditunjukkan Al-Quran atau yang dapat diedukasikan padanya. Ketiga adalah pemberian motivasi atau disiplin atau term-term Al-Quran tentang ganjaran atau hukuman sawab atau iqab. Jadi yang menjadi dasar pertimbangan dalam metode penetapan metode itu adalah yang pertama tadi hakikat metode dan relevansinya. Gitu. Metode ini cocoknya untuk apa? Relevansinya itu pada materi apa? Kemudian aktualisasi metode-metode metode instruksional yang ditunjukkan Al-Quran atau yang dapat diedukasikannya. Kemudian selanjutnya adalah dengan pemberian motivasi, baik itu motivasinya secara eh, sawab atau ganjaran atau iqob siksaan yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah hakikat alat pendidikan agama Islam. Pengertian alat. Nah, alat ini adalah sebagai sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam, serta untuk membantu mereka dalam mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sedang, nah, sedangkan alat pembelajaran yang berupa non-fisik dapat berupa perintah, larangan, dan hukuman ganjaran. Alat pembelajaran dapat jadi secara arti, secara etimologi, bahwa alat itu adalah sebuah sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Alat ini terbagi menjadi dua macam. Ada alat fisik dan alat non-fisik. Nah, kalau alat fisik, pembelajaran fisik itu seperti buku, teks, papan tulis, komputer, atau laptop, dan lainnya. Jadi terlihat dengan kasat mata gitu. Fisiknya itu seperti apa. Nah, kalau alat pembelajaran non-fisik itu adalah alat pembelajaran yang berhubungan langsung dengan perangkat lunak manajemen pembelajaran. Gitu. Di software dari ada hardware, di komputer juga ada hardware, ada software. Hardware itu secara fisiknya, software itu yang dalamnya fungsinya gitu seperti apa. Yang digunakan oleh guru gitu, dalam menginformasikan materi-materi pembelajaran. Selanjutnya adalah hakikat media pembelajaran. Secara harfiah, kata media memiliki arti perantara atau pengantar, berasal dari bahasa Latin yang membentuk jama dari kata medium. Gagene menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan peserta didik yang dapat merangsang untuk belajar. Apapun komponen yang bisa merangsang peserta didik dalam pembelajaran, maka itu disebut dengan media pembelajaran.
Menurut Briggs, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan-pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. Contohnya adalah buku, film, kaset, dan film bingkai. Sedangkan media pendidikan adalah seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau pendidik, atau disebut juga dengan media komunikasi. Di media pendidikan itu adalah perangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik kepada siswa sebagai alat komunikasi. Secara istilah, pengertian media pembelajaran adalah semua alat bantu yang digunakan dalam kegiatan pelajaran dengan maksud untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari sumber, yaitu pendidik maupun sumber lain, kepada penerima, yaitu siswa atau warga belajar. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang diingin capai. Jadi tadi ketika kita menentukan media pembelajaran atau metode pembelajaran, media pembelajaran, pertama kita harus memperhatikan tujuannya itu apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Kedua, karakteristik siswa atau sasaran seperti apa? Apakah lingkungan pesantren atau siswa biasa atau seperti apa gitu. Karena siswa itu pasti mempunyai latar belakang sosial yang berbeda-beda. Maka media pembelajarannya pun harus disesuaikan. Ketiga adalah jenis rangsangan belajar yang diinginkan, kemudian keadaan latar atau lingkungan tadi berkaitan dengan karakteristik siswa itu akan kaitannya dengan lingkungannya itu seperti apa. Kondisi setempat, kondisi di sekolahnya, di kelasnya itu seperti apa. Memungkinkan atau tidaknya menggunakan metode media pembelajaran tersebut atau tidak gitu. Ya, luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Kemudian prinsip media pembelajaran, pemilihan media yang pertama harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. Jadi tujuannya harus seperti apa? Harus jelas, harus ditentuin. Kedua, karakteristik media pembelajaran, setiap media pembelajaran memiliki karakteristik masing-masing. Maka harus disesuaikan dengan lingkungannya, dengan latar belakang siswanya. Alternatif pilihan yaitu adanya sejumlah media yang dapat dibandingkan atau dikombinasikan. Pilih-pilih antara media pembelajaran. Mana nih yang lebih baik ketika misalkan siswanya itu berlatar belakang sosial di lingkungan pesantren. Mana yang lebih baik? Dengan menggunakan media pembelajaran yang misalkan siswanya itu biasa-biasa saja, gitu, bukan di lingkungan pesantren. Maka akan condong lebih misalkan fokus pada olahraganya atau fokus pada seninya gitu kan. Nah, itu harus ditimbang-timbang, dikompetisikan mana yang lebih baik. Kemudian ciri-ciri media pembelajaran menurut Gerlach dan Eli. Yang pertama ciri fiksatif atau fiktatif. Kedua adalah ciri manipulatif. Yang ketiga ciri distributif. Ciri fiktatif yaitu menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengkonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut atau disusun kembali dengan media seperti fotografi, videografi, audio tape, disket, komputer, dan film. Di seperti video gitu kan. Video itu bukan kita melihat secara langsung kejadian seperti apa, tapi video itu bisa kita buat atau kita bisa merekam sehingga kita pun tahu walaupun misalkan yang di yang video itu adalah fiksi tapi jelas gitu.
apa yang disampaikannya. Kedua adalah ciri manipulatif. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berada di dapat disebut. Jadi contoh tadi, seperti video. Video itu kalau waktu SMP ada pelajaran yang namanya reproduksi di dalam pelajaran IPA. Kalau misalkan secara aslinya itu proses reproduksi dari awal pembuahan sampai misalkan menjadi zigot, terus kemudian menjadi seorang bayi, itu perlu memerlukan waktu yang 9 bulan. Tapi dengan manipulatif media pembelajaran, itu proses yang begitu panjang, berbulan-bulan, bisa diringkas menjadi beberapa menit, beberapa jam. Dan ciri distributif. Ciri distributif itu adalah ciri ini memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang secara bersamaan. Kejadian tersebut disajikan sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Jadi ciri distributif itu ketika misalnya ada pengalaman yang sama, jadi objek siswa yang banyak bisa menerima secara bersamaan. Jadi dengan media itu misalkan kalau misalkan contoh saja, kalau secara asli kita itu tidak akan tahu ibadah pelaksanaan ibadah haji itu seperti apa. Karena mungkin semuanya itu ada yang mungkin lebih banyak yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Adapun misalkan bisa mampu beribadah haji, pasti harus dilakukan masing-masing dalam proses pembelajarannya. Tapi ketika adanya media pembelajaran, maka di waktu yang sama, di tempat yang sama, siswa itu bisa mendapatkan materi ibadah haji itu seperti apa, pelaksanaan ibadah haji itu seperti apa, dengan menyaksikan video atau film. Tuh. Yang terakhir adalah ciri-ciri umum media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dewasa ini dikenal sebagai hardware, perangkat keras, yaitu sesuatu yang dapat dilihat dan didengar atau didapat dengan panca indera. Media pembelajaran pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan. Jadi yang ada ada hardware, cangkangnya ada isinya, software. Dan penekanan media pembelajaran pada visual dan audio. Media pembelajaran memiliki pengertian sebagai alat bantu pada proses belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Media pembelajaran digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran sebagai media komunikasi. Media pembelajaran dapat digunakan secara masif, kelompok besar, dan kelompok kecil atau perorangan. Sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penetapan suatu ilmu. Kesimpulannya, metode pendidikan Islam dapat membawa arti sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang,
sehingga dapat terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi Islami. Alat pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran adalah semua alat bantu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan maksud untuk membantu menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari sumber, yaitu pendidik maupun sumber lain, buku, dan lain sebagainya, kepada penerima, yaitu peserta didik atau warga belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.